Saya kasih tahu ya, kalau Anda menyandarkan dukungan pada buzzer, keliru besar Mas Jokowi. Karena buzzer ini tidak punya loyalitas. Dia hanya bekerja untuk siapa yang membayar. Kalau 72 miliar habis ya mereka berhenti juga, ya kan? Dan mereka ini, sadis sekali, brutal, biadab, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, dengan saya lagi Edi Mulyadi. Saudara masih ingat kan dengan Soekarno? Soekarno pahlawan besar, proklamator kemerdekaan Indonesia, presiden pertama. Wah, banyak sekali rakyat yang mencintai Soekarno. Tapi di ujung pemerintahannya, kekuasaannya, Soekarno digulingkan, jatuh. Padahal kalau Soekarno mau, wah, dia masih sangat kuat, masih banyak orang yang bersetia dan bahkan bersedia mati untuk Soekarno. Tapi karena Soekarno seorang negarawan, nah coba frasanya praktikkan, negarawan, maka Soekarno memilih mengundurkan diri. Dia tidak mau terjadi bentrok sesama rakyat, perang saudara, apalagi tidak mau. Soekarno negarawan yang mau mengundurkan diri dari puncak kekuasaannya. Selanjutnya kita juga punya Soeharto, Pak Harto, 32 tahun berkuasa, 32 tahun berkuasa. Wih, luar biasa sekali. Menjadi Indonesia negara yang kita bisa beda pendapat, bisa debat, bisa diskusi, tapi di negara yang makmur, petaninya senang, walaupun nggak kaya raya tapi hidupnya tidak susah lah begitu. Banyaklah pokoknya, luar biasa, peninggalan pembangunannya luar biasa. Tapi seperti kita tahu juga, Soeharto di ujung pemerintahnya, tanda kutip juga dijungkalkan, jatuh. Padahal kalau Soeharto mau, saudara, kalau mau, Soeharto masih sangat kuat. Tentara waktu itu namanya ABRI, panglimanya Jenderal Wiranto masih dalam genggaman dia, masih bersedia membela. Tapi Soeharto sebagaimana Soekarno juga adalah seorang negarawan. Dia memilih mengundurkan diri. Dia tidak ingin terjadi bentrok antar sesama anak bangsa. Berikutnya kita punya Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Cuma sebentar, 2 tahunan kurang lebih pemerintahan kekuasaannya. Dia juga akhirnya dijungkalkan. Tapi kalau dia mau sebetulnya waktu itu, dia juga lumayan kuat. Masih banyak orang yang setia, bahkan bersedia mati untuk Abdurrahman Wahid ini. Waktu itu kita ingat nggak ada PBM ya, pasukan berani mati kalau nggak salah. Apapun namanya lah, tapi Gus Dur masih banyak orang yang mencintainya. Dan Gus Dur sebagai negarawan, dia memilih mengundurkan diri. Saudara sekalian, beberapa waktu belakangan ini pemerintah memperkenalkan yang disebut dengan new normal terkait dengan COVID-19. Saya nggak ngerti tuh, bingung nerjemahannya, definisinya, walaupun para pejabat kita sibuk menjelaskan. Tapi bingung lah, karena prakteknya tidak seperti itu persis. Nah, bagaimana respon rakyat? Respon rakyat mengatakan yang dibutuhkan sekarang ini bukan new normal, tapi new leader. Bahkan sebagian langsung menyebut new presiden. Kenapa? Karena menurut rakyat, presiden kita sekarang Joko Widodo tidak berhasil. Mau nyebut gagal, nggak enak, tapi tidak berhasil lah. Bagaimana dalam bidang ekonomi misalnya? Ekonomi yang dijanjikan meroket gitu, yang ada nyungsep. Rupiah yang dijanjikan menguat, yang ada menguatirkan. Janji 7% pertumbuhan ekonomi tiap tahun, hanya 5%. Dengan ditunjang utang ribuan triliun yang berbunga sangat tinggi. Luar biasa. Rakyat tambah susah, pekerjaan hilang, cari kerja nggak gampang. Sebaliknya orang-orang TKA Cina, berbondong-bondong masuk kemari dalam jumlah yang tidak terhitung lagi. Angka-angkanya nggak jelas. Ada kecemburuan sosial yang luar biasa sama pekerja di sebuah proyek yang sama. Karena Cina itu, TKA Cina itu mendapat upah jauh lebih tinggi ketimbang orang-orang kita yang justru dari skill kemampuannya bisa lebih bagus daripada TKA Cina tadi. Bahkan ngelas, ngaduk semen dan sebagainya pun yang Cina itu. Jadi ada ketimpangan yang luar biasa dari sisi ekonomi. Dari sisi hukum, jungkir balik hukum. Harun Masiku di mana? Ada yang tahu Harun Masiku di mana? KPK-nya seperti itu juga. Semuanya ngeri. Jadi dengan kondisi seperti itu, menurut saya wajar kalau rakyat bukan new normal, tapi new leader, tapi new presiden. Bagaimana Jokowi? Kalau dulu Soekarno, Soeharto, Gus Dur itu punya pendukung yang kuat. Siapa pendukung Jokowi? Saya nggak tahu. Tentara, saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti itu tentara, anatominya. Polisi mungkin juga, tapi saya juga nggak paham. Yang saya tahu pendukung Jokowi ya buzzer itu. Buzzer yang kemarin diundang di istana dapat 72 miliar, tak sebelumnya lagi berapa nggak disebut angkanya. Ya buzzer itu para pendukung. Dan buzzer ini manusia yang
Mohon maaf Mas, saya kasih tahu ya, kalau Anda menyandarkan dukungan pada buzzer, keliru besar Mas Jokowi. Karena buzzer ini tidak punya loyalitas, dia hanya bekerja untuk siapa yang membayar. Kalau 72 miliar habis ya mereka berhenti juga, ya kan? Dan mereka ini, sadis sekali, brutal, biadab bahkan gitu loh, biadab, buzzer itu biadab. Kalau mengandalkan dukungan pada mereka, bos, mereka itu orang paling pengecut yang pernah lahir di bumi, di dunia. Kenapa nggak pengecut? Bikin akun palsu, nama palsu, foto palsu. Bahkan dia bikin akun robot. Kerjanya nyerang orang, membuli orang, menista orang-orang yang kritis terhadap pemerintah dengan bulian, dengan hinaan, nistaan yang sama sekali nggak beradab, nggak substansial materi kritikan, tapi hal-hal yang menyangkut masalah-masalah personal. Buzzer ini luar biasa, ini sampah peradaban benar-benar, dan baru muncul ya, mohon maaf di era sampean ini. Jangan bilang sebelumnya tidak ada medsos, jangan bilang itu. Tapi ini memang orang tahu ada kakak pembina. Siapa kakak pembina? Allah dan Anda lebih tahu. Gitu kan, orang-orang itu lebih tahu lah. Jadi mohon maaf sekali lagi, mohon maaf kembali ke soal tadi. Saya mohon sebagai rakyat yang lemah, yang menderita, lemah, tidak punya kekuatan apa-apa, mohon dengan sangat agar sampean Joko Widodo bersedia legowo, besar hati, bersedia mundur dari posisi sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kebaikan negeri ini, untuk kebaikan rakyat ini, supaya negara ini negara yang maju, berdaulat, rakyatnya sejahtera dan sebagainya. Mohon, please, Pak Polisi, ini bukan makar. Kalau Anda simak bagai kalimat saya, ini bukan makar, ini permohonan, begging, mengemis. Mohon mundur. Tidak ada ancaman sama sekali. Kalau sampai nggak mau mundur, kami akan berontak. Kalau sampai nggak mau mundur, kami akan nggak ada. Hanya benar-benar, please, mohon dengan sangat legowo, besar hati, mengundurkan diri jadi presiden. Selamatkan negeri kita, kasihani rakyat kita. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.